Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu, Saudara dalam sapaan gembala dan renungan GKI Cikarang dengan tema membalas budi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucapkan puji dan syukur di mana Tuhan masih memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan renungan hari ini. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat merenungkan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, renungan kita hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 13 yang berbunyi demikian. Siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menjauh dari rumahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu peribahasa yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu air susu dibalas dengan air tuba. Yang artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Orang yang melakukan hal ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak tahu berbalas budi. Bahkan bisa juga dikatakan Bapak Ibu, orang yang tidak tahu diri atau orang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalaminya. Meskipun kecewa, tetapi janganlah berkecil hati, apalagi menyesal telah berbuat baik. Karena sesungguhnya Tuhan tidak tutup mata, dan Dia akan menyatakan keadilannya. Bagaimana dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang memberikan peringatan, siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, pasti akan mendapat hukuman. Jadi ada konsekuensi ditanggung akibat perbuatan jahat yang dilakukan. Bahkan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga bisa berdampak pada seisi rumah atau keluarga. Ada 3 hal penting yang disampaikan oleh firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang menghancurkan prinsip relasi. Contohnya, tidak tahu berterima kasih. Ayat ini menyoroti arogansi dan ketidakberdayaan seseorang untuk menghargai pertolongan yang telah diberikan. Kebalikan dari karakter Allah yang penuh kasih dan anugerah. Contohnya, pembalasan yang keji, membalas kebaikan dengan kejahatan merupakan tindakan yang jahat karena merusak kepercayaan dan fondasi hidup bermasyarakat. Hal yang kedua, hukum tabur tuai dan kedaulatan Allah. Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya adalah prinsip penuaian ilahi. Siapa yang menabur benih kejahatan akan menuai buah kejahatan di dalam hidup maupun keluarganya. Saat kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, jangan pernah Bapak Ibu mendendam atau membalasnya. Percayalah bahwa Allah adalah hakim yang adil dan pembalasan adalah hak Tuhan. Hal yang ketiga, menjaga hati dan integritas. Beberapa di antaranya adalah, pertama, mari kita mencek hati kita. Mari merenungkan apakah kita masih sering melupakan atau membalas kebaikan Tuhan dan sesama dengan keluhan atau dosa. Yang kedua, tetaplah menjadi pembawa damai dan pelaku kebaikan. Dunia seringkali tidak adil. Kebaikan yang ditabur akan mendatangkan berkat dan perkenanan Allah di dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berani membalas kebaikan dengan kejahatan
pada dasarnya hanya akan membawa hidup pada kehancuran. Karena itu, kita sebagai orang yang beriman diingatkan, jangan pernah melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, supaya kami dapat membalas kebaikan dengan kebaikan, seturut dengan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Dan jangan lupa bagikan renungan kepada saudara-saudara yang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.